Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Regi Adrianata dengan NPM 18403010111. Di sini saya akan menjelaskan tentang banjir. Yang pertama, banjir itu apa sih? Jadi, banjir itu merupakan fenomena alam yang biasa terjadi di suatu kawasan yang banyak dialiri oleh aliran sungai. Secara sederhana, banjir dapat diidentifikasikan sebagai hadirnya air di suatu kawasan luas sehingga menutupi permukaan bumi kawasan tersebut. Dalam cakupan pembicaraan yang luas, kita bisa melihat banjir sebagai suatu bagian dari siklus hidrologi, yaitu pada bagian air di permukaan bumi yang bergerak ke laut. Dalam siklus hidrologi, kita dapat melihat bahwa volume air yang mengalir di permukaan bumi dominan ditentukan oleh tingkat curah hujan dan tingkat peresapan air ke dalam tanah. Terdapat berbagai macam banjir yang disebabkan oleh beberapa hal. Antaranya, 1. Banjir air. Banjir yang satu ini adalah banjir yang sudah umum. Penyebab banjir ini adalah meluapnya air sungai, danau, atau selokan sehingga air yang akan meluber lalu menggenangi daratan. Umumnya banjir seperti ini disebabkan oleh hujan yang turun terus-menerus sehingga sungai atau danau tidak mampu lagi menampung air. Yang kedua, banjir cilenang. Jenis banjir yang satu ini hampir sama dengan banjir air. Namun, banjir cilenang ini disebabkan oleh hujan yang sangat deras dengan debit air yang banyak. Banjir akhirnya terjadi karena air-air hujan yang melimpah ini tidak bisa segera mengalir melalui saluran atau selokan di sekitar rumah warga. Jika banjir air dapat terjadi dalam waktu cukup lama, maka banjir cilenang adalah banjir dadakan atau langsung terjadi saat hujan tiba. Yang ketiga, banjir bandang. Tidak hanya banjir dengan materi air, tetapi banjir satu ini juga mengangkut material air berupa lumpur. Banjir seperti ini jelas lebih berbahaya daripada banjir air, karena seseorang tidak akan mampu berenang di tengah-tengah banjir seperti ini untuk menyelamatkan diri. Banjir bandang mampu menghanyutkan apapun, karena itu daya rusaknya sangat tinggi. Banjir ini biasa terjadi di area dekat pegunungan, di mana tanah pegunungan seolah longsor karena air hujan, lalu ikut terbawa air ke daratan yang lebih rendah. Biasanya, banjir bandang ini akan menghanyutkan sejumlah pohon-pohon hutan atau batu-batu berukuran besar. Material-material ini tentu dapat merusak pemukiman warga yang berada di wilayah di sekitar pegunungan. Yang keempat, ada banjir rob atau laut pasang. Banjir ini disebabkan oleh pasangnya air laut. Banjir seperti ini kerap melanda kota Muara di Jakarta. Air laut yang pasang ini umumnya akan menahan air sungai yang sudah menumpuk, akhirnya mampu menjebol tanggul dan menggenangi daratan. Yang kelima, ada banjir lahar dingin. Salah satu dari macam-macam banjir adalah banjir lahar dingin. Banjir jenis ini biasanya hanya terjadi ketika erupsi gunung berapi. Erupsi ini kemudian mengeluarkan lahar dingin dari puncak gunung dan mengalir ke daratan yang ada di bawahnya. Lahar dingin ini mengakibatkan pendangkalan sungai sehingga air sungai akan mudah meluap dan meluber ke pemukiman warga. Yang keenam, banjir lumpur. Banjir lumpur ini identik dengan peristiwa banjir di Lapindo, daerah Sidoarjo. Banjir ini mirip banjir bandang, tetapi lebih disebabkan oleh keluarnya lumpur dari dalam bumi dan menggenangi daratan. Lumpur yang keluar dari dalam bumi bukan merupakan lumpur biasa, tetapi juga mengandung bahan dan gas kimia tertentu yang berbahaya. Selanjutnya kita bahas tentang apa yang menyebabkan terjadinya banjir. Yang pertama, 1. Berkurangnya tutupan pohon. Tutupan pohon berperan penting dalam menjaga keseimbangan hidrologis suatu daerah resapan air. Tutupan pohon mendukung tanah untuk mampu terus menyerap air. Akar pohon membuat air lebih mudah diserap ke dalam tanah. Berkurangnya tutupan pohon mengganggu keseimbangan hidrologis lingkungan sekitarnya. Akibatnya, air hujan akan sulit diresap tanah dan lebih banyak aliran di permukaan tanah. Yang kedua,
Cuaca yang ekstrim. Cuaca ekstrim menyebabkan banjir yang sering terjadi di Indonesia, yaitu dengan curah hujan yang dengan intensitas yang tinggi dalam waktu yang cukup lama. Cuaca ekstrim juga disebabkan oleh fenomena osilasi Madden-Julian atau OMG, yaitu fenomena alam yang secara ilmiah mampu meningkatkan suplai massa udara basah yang mampu menyebabkan tingginya curah hujan di sebagian besar wilayah Indonesia. Yang ketiga, kondisi topografis. Faktor lain penyebab banjir adalah kondisi topografis, wilayah atau kemiringan lereng. Semakin curam suatu lereng, kecepatan aliran akan semakin cepat dan meningkatkan daya rusak saat terjadi banjir bandang. Kondisi topografis yang didominasi kecuraman lereng akan berakibat terbentuknya bendung alami. Yang keempat, saluran air yang buruk. Pada kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, atau yang lainnya, kerap terjadi banjir biasanya dikarenakan saluran air yang mengalirkan air hujan dari jalan ke sungai tidak terawat. Banyak saluran air di perkotaan yang tertutup oleh sampah, memiliki ukuran yang kecil, bahkan tertutup beton bangunan sehingga fungsinya sebagai saluran air tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya. Lalu kemudian terjadi genangan di jalanan yang menyebabkan banjir. Lalu kesadaran masyarakat yang kurang baik. Sikap masyarakat yang kurang sadar terhadap lingkungan juga ternyata sangat berpengaruh pada risiko terjadinya banjir. Sikap masyarakat yang kurang sadar mengenai bendungan sampah, membuang sampah agar pada tempatnya, dan pentingnya menanam pohon menjadi faktor yang sangat penting untuk menjaga lingkungan agar terhindar dari bencana banjir. Selain dapat menghindar banjir, sikap peduli lingkungan juga dapat menyehatkan dan tentunya akan meningkatkan taraf hidup masyarakatnya. Lalu kita membahas tentang dampak yang disebabkan oleh banjir. Banjir menimbulkan kerugian secara material dan non-material. Selain mengganggu aktivitas masyarakat, juga menimbulkan masalah kesehatan. Banjir ini seharusnya menjadi perhatian serius bagi seluruh pihak, baik masyarakat maupun pemerintah, karena dampaknya yang ditimbulkan sangat merugikan bagi korban. Seperti yang pertama, 1. Kesulitan air bersih. Keterbatasan air bersih pasti ditemukan dalam kondisi banjir seperti ini. Untuk air minum dan kebutuhan sehari-hari sangatlah susah didapatkan air bersih saat terjadi banjir. Yang kedua, menimbulkan kerugian ekonomi. Banjir mengakibatkan kerusakan rumah dan isi barang dalam rumah, bahkan kehilangan barang-barang berharga lainnya. Selain itu, para korban juga akan sulit untuk bekerja selama banjir terjadi. Musibah ini menimbulkan kerugian pada masyarakat korban dari sisi ekonomi. Untuk beberapa daerah terdampak besar terhadap banjir ini akan berdampak juga kepada penghambatan laju perputaran roda ekonomi suatu daerah karena masyarakat setempat sangat bergantung dengan hasil alam di daerah tersebut. Lalu yang ketiga, menimbulkan masalah kesehatan. Air kotor, kekurangan air bersih, dan banyaknya genangan air sudah pasti menimbulkan banyak masalah kesehatan. Dan berikutnya akan menimbulkan penyebaran wabah penyakit. Penyakit yang timbul pada kawasan yang terkena banjir ini rentan menyerang anak-anak dan kaum lanjut usia. Hal ini terjadi karena perilaku hidup sehat dan bersih tidak dilaksanakan dengan baik dan benar, seperti melakukan cuci tangan setelah kontak dengan air banjir, khususnya sebelum makan, tidak membiarkan anak-anak bermain dengan air banjir, dan mainannya terkontaminasi air banjir. Di Indonesia, penyakit demam berdarah adalah penyakit yang paling diwaspadai ketika musim hujan tiba atau pasca banjir. Lalu yang keempat, melumpuhkan aktivitas masyarakat. Banjir yang cukup besar dapat menenggelamkan rumah penduduk dan mengharuskan masyarakat korban untuk mengungsi ke tempat yang lebih aman. Pakaian seadanya dan tidak adanya tempat tinggal membuat masyarakat menjadi sulit untuk melakukan aktivitas seperti biasa. Bencana banjir juga dapat membuat kesulitan dalam akses transportasi.
Selain itu dapat merusak fasilitas sosial dan fasilitas umum yang dapat membantu kegiatan pemenuhan kebutuhan masyarakat sehari-hari. Yang kelima, menimbulkan korban jiwa. Korban jiwa juga dapat ditemukan dalam kondisi bencana banjir, baik karena terseret arus banjir atau karena luapan air yang tidak dapat diprediksi. Sangat memungkinkan hal itu terjadi jika banjir yang terjadi menimbulkan kerusakan pemukiman masyarakat dan lingkungannya. Selain itu, korban jiwa juga berasal dari korban banjir yang terkena penyakit seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Namun, tidak sedikit juga korban jiwa ini terjadi karena penggunaan listrik atau peralatan ekonomi di rumah yang sedang kebanjiran, atau terkena sengatan listrik yang berasal dari tiang listrik yang tidak dipadamkan sebelumnya oleh PLN. Lalu penanganan apa sih yang dilakukan saat banjir? Yang pertama yang harus kita lakukan adalah kalau banjir terjadi di wilayah kita, namun belum sampai di rumah kita, maka kita harus menyimak informasi dari berbagai media soal informasi banjir supaya kita bisa siap siaga. Yang kedua, kalau sudah terjadi banjir, maka kita harus melakukan evakuasi pergi ke tempat yang lebih tinggi. Yang ketiga, waspada terhadap arus bawah, saluran air, kubangan, atau tempat lain yang tergenang air. Yang keempat, harus tahu resiko banjir dan banjir bandang di tempat kita. Misalnya, banjir bandang terjadi di tempat kita tanpa adanya peringatan saat hujan biasa atau deras. Semua info seperti ini harus kita ketahui. Yang kelima, ketika kita siap evakuasi, amankan rumah kita. Kalau masih sempat, letakkan perabot luar rumah di dalam ke tempat atau lantai lebih tinggi dan aman dari banjir. Barang-barang berharga pun juga kita lakukan yang sama. Yang keenam, jangan lupa matikan seluruh aliran listrik. Ini terpenting. Cabut semua kabel yang masih tersambung dengan listrik. Tapi ingat, kita tidak boleh menyentuh peralatan yang ada aliran listriknya kalau kita berdiri di genangan air. Yang ketujuh, jika kita berjalan di air banjir, perhatikan pijakan yang akan kita lalui. Yang kedelapan, jangan menggunakan mobil atau kendaraan apapun untuk menerobos banjir. Jika air sudah naik, abaikan saja mobil kita dan keluar dari mobil. Hal ini dikarenakan mobil dan kendaraan yang lainnya lebih mudah terbawa arus banjir dengan cepat. 9. Bersihkan dan siapkan penampungan air untuk berjaga-jaga kalau kita kehabisan air bersih. Jadi ketika terjadi banjir yang disertai hujan, kita sudah berada di lokasi yang aman, segera siapkan ember untuk menampung air hujan untuk kebutuhan air bersih kita. Yang terakhir, selalu awasi aliran air, karena kalau hujan deras dan nantinya akan ada arus deras pula, banjir bandang selalu menjadi ancaman di wilayah yang terdapat saluran air. Lalu, apa solusi untuk mencegah banjir? Baik, yang antara lain yang pertama, 1. Membuat fungsi sungai dan selokan dapat bekerja dengan baik. Yang kedua, melakukan reboisasi tanaman. Yang ketiga, memperbanyak atau menyediakan lahan terbuka untuk membuat lahan hijau untuk menyerap air. Yang keempat, berhenti membangun perumahan di tepi sungai karena akan mempersempit sungai dan sampah rumah juga akan masuk ke sungai. Yang kelima, berhenti membangun gedung-gedung tinggi yang besar karena akan menyebabkan bumi ini semakin sulit menahan beban dan membuat permukaan tanah turun. Yang keenam, hindari penebangan pohon di hutan secara liar dan juga di bantaran sungai karena pohon berperan penting untuk pencegahan banjir. Nah, itulah tadi pembahasan tentang banjir. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.